Terima kasih jazakallahu khairan. Konsepnya kayak nama kajian kita nih Van, Ya Ustaz. Rabbani. Oke. Surat Ali Imran ayat 79. Walakin kunu rabbaniyin. Jadilah kalian orang-orang Rabbani pada saat kalian ngajar atau mengajarkan Al-Qur'anul Karim. Jadi Allah perintahkan kita jadi orang Rabbani. Apa arti Rabbani? Al-Imam Ibnu Abbas mengatakan Rabbani adalah orang-orang yang ketika belajar agama mulai dari basic. Sebelum bicara perkara-perkara besar, back to basic itu Rabbani. Secara perlahan-lahan, secara kontinu. Dari sini para ulama menjelaskan, dan itu tafsir Ibnu Abbas, dan bisa dicek dalam Sahih Bukhari. Dari sini ulama menjelaskan, kalau kita ingin mengerti Islam, yang pertama, kita harus kembali ke basic. Pelajarilah konsep dasar. Makanya kita mulai dengan apa sih itu Islam? Karena itu basic banget. Gimana kita mau bicara macam-macam, sedangkan ketika kita ditanya agama kita saja kita nggak bisa jawab. Jadi kembali kepada basic. Apa itu Islam? Lalu rukun iman, lalu kaidah beragama, kaidah beribadah. Mulai dari basic. Jangan bicara macam-macam kalau kita tidak tahu basic. Semua bidang studi back to basic. Kembali ke basic. Kita mau bicara olahraga, mau begini dan begitu, pelatih akan bilang perbaiki footworknya dulu. Karena footwork itu basic. Dan semuanya, semua bidang selalu bicara dasar. Kita ingin bangun rumah, bangun pondasi. Jangan gentengnya dulu dibangun, pondasinya dulu dibangun. Setelah menekankan masalah basic, masalah akidah, masalah iman, baru setelah itu kita bicara ibadah-ibadah keseharian yang fardu-fardu ain. Yang fardu-fardu ain terlebih dahulu. Baru ketika fardu-fardu ain yang keseharian sudah kita kuasai, baru kita masuk ke fardu-fardu kifayah. Dan ulama fikih sudah menjelaskan. Makanya kan kalau kita buka buku fikih, pembahasan pertama apa? Tentang sholat dan syarat-syaratnya. Dan salah satu syarat yang paling sering diulas pertama kali adalah toharah. Jadi mayoritas ulama fikih mengkaji bab toharah di pertama-tama. Kecuali sebagian para ulama saja. Seperti Imam Malik. Imam Malik memulai kitabnya dengan bab apa? Bab waktu-waktu sholat. Tapi mayoritas ulama fikih memulai dengan bab toharah. Karena itu basic. Anda mau bicara ekonomi Islam, Anda nggak bisa wudhu, gimana Anda? Jadi basic itu penting. Basic itu penting. Lalu habis sholat zakat, habis zakat puasa, habis puasa haji. Baru setelah itu masuk ke bab muamalat. Kenapa ulama selalu memulai dengan sholat, zakat, puasa, haji? Karena terinspirasi dengan konsep Nabi ketika menjelaskan rukun Islam. Nabi katakan syahadatain, sholat, zakat, puasa, haji. Siapa yang lebih pintar dari Nabi dalam mengajarkan ilmu? Jadi kembali ke basic. Terus itu poin pertama. Yang kedua, kita harus punya kajian rutin. Kajian rutin sesuai dengan kemampuan kita, bisa seminggu sekali, sebagaimana yang diusahakan oleh Asia, lalu DKM Al-Azhar dan teman-teman di sini. Atau nggak harus di sini, bisa di tempat lain. Kan ilmu nggak harus di sini. Kita hanya sebagai sarana. Tapi penting, rutinitas itu penting. Nabi mengatakan, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qal. Amalan yang paling disukai oleh Allah yang paling rutin, walaupun sedikit. Rutinitas itu membentuk. Batu yang sangat keras akan bolong dengan tetesan-tetesan air yang rutin. Begitu juga kekerasan hati kita, kemaksiatan yang selama ini kita lakukan itu bisa bocor dan bisa bolong juga, dan bisa kita bersihkan dengan rutinnya kita duduk di majelis ilmu lalu pelan-pelan kita amalkan. Jadi kita harus punya kajian. Yang ketiga, kita harus punya kurikulum. Dan kurikulumnya tadi kembali ke basic. Ini penekanan saja. Karena banyak orang ngaji nggak punya kurikulum. Banyak orang ngaji tematik. Tematik penting, kita setuju dengan kajian tematik. Tapi itu bukan membangun karakter. Saya
Kasih analogi sederhana. Kalau antum belajar matematika dengan konsep tematik, hari pertama belajar matematika langsung ketemu Pitagoras. Lalu pertemuan kedua aljabar, lalu pertemuan ketiga bangun ruang, baru pertemuan keempat 1+1. Kira-kira antum pintar nggak? Nggak pintar. Antum stres. Nah begitu juga dengan ilmu. Harus ada kurikulum, nggak bisa loncat sana loncat sini. Harus ada kurikulum yang jelas. Kalau kita ingin pintar, tapi kalau kita hanya menjadikan majelis ilmu sebagai refreshing, hanya sebagai momentum untuk melemparkan jok-jok segar, ya benar tema kita nggak punya kurikulum. Tapi kalau kita ingin pintar, kita ingin bahagia, kita ingin sukses dunia akhirat, maka kita harus punya kurikulum. Karena tidak akan sukses di bidang ilmu manapun, mau pakai dunia, mau pakai akhirat, tanpa kurikulum. Terus yang berikutnya, kita harus belajar dengan seorang ustadz yang punya kapasitas dan integritas. Dia punya kemampuan dan dia punya akhlak. Itu penting. Ustadz, tapi kalau cuma satu ustadz bosen. Nah ini yang jadi masalah. Niat kita apa? Niat kita apa? Sebelum saya menjawab masalah ini, saya ingin tanya. Kalau antum belajar kimia, dulu waktu kuliah atau waktu SMA, itu setiap pelajaran kimia ganti guru. Kira-kira pintar kimia enggak? Enggak akan pintar. Setiap pelajaran ganti guru. Antum harus adaptasi lagi, adaptasi lagi, adaptasi lagi. Dan begitu juga dengan masalah agama, enggak akan pintar kecuali dibimbing dengan satu guru. Dan bukan hanya kita bertumpu dengan satu guru, seperti belajar biasalah. Hendaknya satu kurikulum diselesaikan oleh satu guru. Jadi kalau misalnya antum belajar akidah dengan Ustadz A, antum belajar fikih dengan Ustadz B. Kita semua sepakat, para ulama mengatakan, idza aradta an ta'rif khata'a mu'allimik fajalis ghairah. Kalau Anda ingin tahu kesalahan guru Anda, duduk dengan guru yang lain. Maksudnya apa sih? Maksudnya bukan ingin menjatuhkan guru kita ya, tapi maksudnya Anda tidak akan keluar dari konsep katak dalam tempurung kalau hanya belajar dengan satu guru. Tapi bukannya gonta-ganti setiap saat. Selesaikanlah satu kurikulum, selesaikanlah satu kitab dengan seorang guru, nanti kita berlanjut dengan guru yang lain.